Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih dan kebaikan Tuhan kepada kami. Sampai dengan saat hari ini Tuhan, kalau kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, buat kesempatan hari ini lagi, kami diizinkan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan untuk disegarkan, dikuatkan, dimotivasi, diinspirasi, ditegur, dikoreksi oleh kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa membuka hati kami, membuka diri kami kepada Tuhan dan firman-Mu. Sehingga firman-Mu menjamah kehidupan kami, firman-Mu menjawab kebutuhan kami, dan biarlah kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari kitab Yunus pasal 3 ayat 10 dan pasal 4 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat orang yang berbuat jahat, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain secara terus-menerus atau secara berulang-ulang, tentu Anda dan saya, kita semua sebagai orang percaya, cenderung berharap agar Allah akan menjatuhkan, Allah akan memberikan hukuman yang setimpal, hukuman yang berat kepada mereka yang selalu melakukan kejahatan, selalu melakukan dosa, selalu berkanjang dalam perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Bapak Ibu Saudara, Yunus adalah seorang nabi Tuhan. Dia juga memiliki suatu keinginan seperti Anda dan saya, seperti kita, ketika menyaksikan orang jahat yang melakukan kejahatan. Kita ingin agar Allah menjatuhkan hukuman yang berat kepada orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Yunus pun ada dalam posisi seperti itu, sekalipun dia adalah seorang nabi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penduduk Niniwe yang merupakan bagian dari kerajaan Asyur yang sangat terkenal pada masa itu, dan mereka terkenal karena kebengisannya akan dihancur leburkan oleh Tuhan jika mereka tidak bertobat dari perilaku mereka yang begitu bengis, yang begitu sadis, yang begitu jahat. Dan Yunus adalah orang yang diutus untuk menyampaikan ultimatum Tuhan terhadap penduduk kota Niniwe. Anehnya Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang di luar dugaan, justru penduduk kota Niniwe melakukan satu tindakan pertobatan massal, pertobatan
yang begitu penuh, pertobatan yang disupport, yang didukung penuh oleh pihak penguasa. Bapak Ibu Saudara, berbaliknya penduduk Niniwe dari perbuatan mereka yang jahat menyebabkan Allah membatalkan hukumannya atas mereka. Pembatalan hukuman ini membuat Yunus sangat marah dan membuat kesal hati Yunus karena apa yang dilakukan oleh Allah tidak sebanding, tidak selaras dengan ancaman yang sebelumnya telah disampaikan oleh Yunus. Yunus sangat kecewa dengan pembatalan hukuman tersebut karena dia berharap Allah memang memberikan hukuman berat kepada bangsa yang bengis itu, bangsa yang jahat itu. Ternyata Allah justru membatalkan hukuman yang telah dirancangkannya bagi Niniwe. Bapak Ibu Saudara, bagian yang sangat sulit dari sebuah tugas pelayanan adalah ketika suatu tugas pelayanan dan hasilnya tidak seperti yang diharapkan oleh pelaksana pelayanan tersebut. Karena apa yang dirancang Allah acap kali berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh manusia. Ketika melihat dan mendengar berbagai kejahatan sadis terjadi, kesedihan yang berbaur dengan kemarahan merupakan reaksi normal kita sebagai orang percaya. Berdoa memohon supaya Allah menghukum para pelaksana dan perancang kejahatan merupakan reaksi yang wajar, reaksi yang dianggap lumrah Bapak Ibu Saudara. Ketika melihat dan mendengar berbagai kejahatan sadis atas nama agama terjadi, kesedihan berat yang berbaur dengan kemarahan berat merupakan reaksi normal kita sebagai orang percaya. Berdoa memohon supaya Allah menghukum para pelaksana dan perancang terorisme merupakan reaksi yang dianggap wajar dalam hidup ini. Justru kepada orang-orang semacam para penjahat dan para teroris inilah Yunus diutus. Orang-orang yang tidak bisa membedakan yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang jahat. Dan Allah mengampuni mereka ketika mereka bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengecam dan melawan kejahatan serta terorisme harus dilakukan. Tetapi pada saat yang sama mendoakan supaya kuasa dan kasih Allah menjamah para perancang aksi kejahatan dan teror beserta seluruh jaringannya adalah tindakan yang perlu untuk kita lakukan sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Berharap Allah menghukum mereka adalah keinginan kita. Mendoakan supaya mereka bertobat merupakan keinginan Allah. Dan menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah akan membuat kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita kepadanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, biarlah kita terus mengikuti pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, sehingga pada saat kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, maka kita akan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja melalui apa yang kita lakukan. Kiranya kita terus berdoa dan bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati dan shalom untuk kita semua. Amin.